Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agus. Ya, pemirsa yang budiman, kali ini bahasan kita tentang budidaya kelapa sawit akan mencapai atau panen, yaitu tahap panen. Ada beberapa yang akan kita bahas. Karena itu kita konteksnya adalah petani kan, kita supaya tahu pada kematangan buah yang bagaimana sih yang cocok untuk mulai dipanen. Kan ini kan Mas Imo sering ada biji ini loh. Iya, bagus, betul bagus. Apa namanya? Dilarang memanen buah mentah. Wah, ini sering kali saya nggak paham itu. Iya, betul. Nanti efek-efeknya apa nanti kita tanyakan ke ahli kita, Pak Jenderal Muhayat, atau dipanggil Mas Imo. Wah, kan gitu, ini kan sudah mulai ini loh Mas, mendunia. Gak apa-apa. Iya, betul Ya, bagus. ya. Oke Mas Imo, ini biar sebagai pembuka ini, nanti selanjutnya penjelasan ini saya tutup dulu ya, supaya kita lebih enak ngomong-ngomongnya. Oke, terima kasih dulu ya Mas Imo. Iya, Oke, Pak. yuk. Nah, Ya, Mas Imo, lanjutlah kita. ya, gimana Pak Agus? Ya, diskusi tadi itu. Jadi untuk petani sama perusahaan kan sebenarnya sama kan Mas. Iya Pak. Jangan memotong atau memanen buah mentah. Apa risikonya Mas? Sawit ya ini. Jadi Bapak Ibu sekalian di Indonesia, jadi sampai ketemu lagi Pak dengan saya Muhayat dan sama Pak Agus, sama-sama penggiat dengan praktisi di kelapa sawit. Jadi hasil puncak dalam suatu berkebun kelapa sawit yaitu adalah panen. Nah, saat panen kita seringkali melihat di lapangan bapak-bapak semua menjual keram itu dalam kondisi buah yang berbagai macam tipe, dari buah yang mentah sampai buah yang lewat matang. Nah, sebenarnya parameter apa yang bisa digunakan sebagai kriteria panen? Nah, pada saat sekarang ini berlaku adalah fraksi. Tapi ketika kita berbicara dengan petani ataupun dengan kita praktisi kelapa sawit, maka akan susah kita membayangkan fraksi 12,5% itu seperti apa. Nah, salah satu metode yang bisa kita mulai Pak Agus itu adalah dengan mengidentifikasi jumlah brondolan jatuh, kan gitu. Brondolan jatuh. Iya. Standarnya berapa sih Mas? Nah, sebenarnya Pak, kita untuk mengidentifikasi brondolan jatuh itu adalah kita hubungkan dengan material balan atau kadar CPO yang akan dihasilkan Pak Agus, atau kadar minyaknya. Jadi yang paling tepat untuk panen itu ketika kita panen buah mentah pasti minyaknya juga jelek dan merusak tanaman tentunya. Kenapa? Karena banyak buah terpotong dan buah itu masih dalam proses pengisian minyak. Jadi yang terbagus dalam panen itu ketika brondolan itu puncaknya di brondolan 3 sampai dengan brondolan 4 kan gitu. Hanya jumlahnya saja itu jumlahnya yang di ya, bawah jumlah itu brondolan yang berada di piringan pohon bagus kan gitu. Jadi ketika brondolan 1, brondolan 2 itu minyaknya masih mengisi juga Pak Agus. Tapi masalahnya itu untuk memudahkannya kita ketitiknya adalah di antara brondolan 3 sampai 4 untuk layer terpuncaknya. Kemudian selanjutnya pas brondolan 5 itu sudah turun Pak Agus, sudah turun 0,5% minyaknya. Bahkan kalau seumpamanya kita brondolan 8 jatuh piringan itu udah lebih turun lagi. Seperti apa itu, Mas, itu pengaruhnya di apa, asam lemak tak jenuh atau apa? Iya, seperti itu Pak Agus. Jadi memang nanti karena kita praktisi Pak Agus, kita mengidentifikasinya hubungan antara material balance dengan jumlah brondolan yang terjatuh di piringan pohon atau kadar minyaknya. Kan seperti itu. Berarti 3 sampai 4 kan Mas? Iya, 3 sampai 4. Kalau nanti udah 5, 8 itu kan nanti banyak lose. Iya. Selain itu Pak Agus, selain memang minyaknya turun memang. Yang kedua adalah faktor resiko biaya. Ketika brondolannya yang jatuh itu lebih dari 5, otomatis ketika dijatuhkan akan lebih banyak yang jatuh Pak Agus. Nah, itu juga mengakibatkan upah brondolan akan meningkat. Nah, upah itu tidak sebanding dengan apa yang akan kita dapatkan dari mengutip brondolan itu. Walaupun di beberapa kebun memang yang kebun swasta itu relatif masih menutupi, padahal sebenarnya itu menambahi kos panen gitu Pak. Mas Imo itu tercapai umur berapa kira-kira? Rata-rata lah, nggak tahu saya apa. 3-4 brondolan itu umur tandanya berapa? Ya, kalau kita proses pengisian minyak itu kan setidaknya itu Pak Agus dia 21 minggu itu Pak Agus. Nah, dimulai dari 21 minggu sejak dia bunga itu antesis kan gitu. Hanya kita memudahkannya biasanya menyampaikannya itu umur 5 bulan setengah kan gitu. Iya.
Itu seperti itu. Ya 5 bulan, tapi kan lihat brondolan itu tadi. Iya betul lagi karena parameter termudah saat ini kalau Iya. kita lihat, karena kita banyak bapak-bapak petani ini semua banyak yang baru bangdun, apalagi kalau mau anaknya sekolah Pak Gus, udah baru merah gitu aja udah langsung Betul. dipotong. Padahal itu sebenarnya akan merusak secara fisik tanamannya juga kan gitu. Tapi gimana Mas, sudah mau untuk bayar SPP anaknya ya Nah, toh. tetapi kan Pak Gus, Dikejar. saya rasa sekarang Iya. petani Indonesia ini udah cerdas, Oh, iya. pengen produksinya berkesinambungan jangka Oh, iya. panjang sampai beberapa tahun namanya replanting. Maka saat ini kita yang dimulai pertama adalah kita memaksimalkan panen kita dengan panen 3 sampai 4 brondolan di piringan pohon, baru kita panen untuk mencari puncak minyaknya seperti itu Pak. Iya. Oke, ini ilmunya sangat bermanfaat untuk meningkatkan ini Mas. Namanya kata-katanya 3 sampai 4 brondolan, tapi itu kan Iya betul Pak Gus, penemuan supaya Mas. brandnya itu enak mengingatnya ya. Enak, Pokoknya iya. 3 sampai 4 brondolan piringan pohon potong kan Potong gitu. kira-kira gitu Mas. Iya Pak Gus. Oke, terima kasih Mas Imo. Nggih Pak Gus, Ye, sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.